Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi para pencinta YouTube yang budiman. Mudah-mudahan kita sama-sama dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat. Tadi malam saya berjalan ke tempat sahabat saya yang udah lama nggak ketemu. Di situ terbetik hati saya, sebuah pertanyaan kecil ditanyakan sama anaknya yang memang nggak tamat SD dan dia perempuan. Om bikin YouTube? Iya. Itu kan motivasi buat mereka minimal paling tidak tamat SMP. Sementara saya nggak sekolah. Apa kalau buat saya? Saya bilang itu enggak, pendidikan itu nggak menjamin. Itu memang bukan untuk mereka aja, termasuk kamu. Coba koreksi apa yang bisa. Terus saya kasih contoh. Ada teman saya kenal, kita nggak usah sebut orang untuk menjaga nama orang. Dia berangkat dari kuli bangunan, tukang aduk pasir, tukang aduk adonan. Terus dia ketemu sama orang, dia kerja di rumah itu, membantuin bikin donat. Kebetulan waktu itu punya pabrik donat. Dengan kesungguhan sampai dia jago buat donat itu. Bahkan anak yang punya rumah itu nggak bisa. Dia bisa, ilmunya ke dia turun. Sampai saat ini dia mengisi di beberapa kantin rumah sakit. Kehidupannya cukup bagus. Ya standar lah, punya rumah, ada mobil, anak-anak terdidik dengan baik. Dalam kondisi seperti ini dia bisa berjalan. Itu yang satu. Yang kedua, saya juga pernah ketemu orang, dia seorang pengusaha percetakan. Dia cerita kalau dia berangkat itu waktu ikut bosnya, dia itu hanya jadi tukang sapu. Cuma rasa keingintahuannya tinggi. Setiap orang lagi nyetak apa, dia ingin tahu kalau ini bagaimana, ini efeknya apa, selalu ingin tahu. Akhirnya karena dia lihat rajin itu, orang-orang kalau disuruh lembur itu kan menganggap itu jadi beban. Orang libur kok disuruh lembur. Pas giliran dia ditanya, kalau buat saya disuruh lembur tuh saya malah senang, nggak dibayar pun nggak apa-apa. Yang penting saya dapat ilmu. Yang penting saya dapat ilmunya. Jadi benar-benar serius dia menekan, ingin maju. Dalam dirinya itu semangatnya besar. Dan itu terlaksana. Sampai saat ini dia punya perusahaan, punya percetakan, punya karyawan. Dalam kondisi kayak gini dia masih berjalan. Itu kan sebuah tekad. Nah, timbul pertanyaan. Wahai adik-adikku, generasi mudaku, mereka aja yang dulu itu bisa, yang lebih tua dari kita bisa. Kenapa kita enggak? Apa bedanya? Padahal waktu itu fasilitas terbatas. Saat ini banyak. Jadi jangan merasa bahwa kita itu kalau bekerja keras itu jangan jadikan itu Anda merasa ditertekan, Anda merasa tertekan, itu nggak enak. Jadi lakukan dengan ikhlas. Gua cari ilmu, gua cari keterampilan. Dan itu kalau kita berhasil kan diri kita juga yang merasakannya. Begitu juga, oh Pak, saya perempuan, apa yang bisa saya buat? Ya banyak. Contohnya, ya mungkin Anda bisa kursus menjahit adik-adikku. Bisa masak-memasak yang berurusan dengan perempuan lah. Mungkin kursus kecantikan. Apa yang bisa? Jadi perempuan juga nggak boleh kalah. Karena apa? Karena di zaman kayak gini nih harus kerjasama. Jadi kalau seandainya nanti suaminya sakit, dia punya keterampilan. Mungkin dia bisa buka, maaf ngomong, salon rumahan. Atau kalau dia bisa jahit, keadaan susah, dia beli bahan yang murah-murah, dia bisa jahit baju anak sendiri. Banyak pokoknya. Bawa ilmu itu sangat ringan. Dia nggak dikantongin, nggak bawa tas, bawanya ringan, manfaatnya besar. Makanya selalu saya bilang, asah keterampilan, jangan pernah lelah untuk belajar. Karena masa depan kita yang tentukan. Jadi walaupun kita wanita itu nggak usah minder, banyak hal yang bisa dilakukan. Yang penting di situ punya niat, innamal a'malu binniyat, semua berangkat dari niat. Jadi hanya itulah yang bisa saya sampaikan di sore yang indah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi tetap semangat. Jadi jangan jadikan kekurangan pendidikan kita untuk kelemahan, jangan. Jadikan itu semangat. Orang kalau tahu dia kekurangannya di mana, dia akan berusaha mengejar untuk menutupi kekurangannya.
Karena bukankah manusia yang paling bagus itu manusia yang tahu akan kekurangannya. Kalau dia tahu kekurangannya, dia akan mencari bagaimana paling tidak menutupi. Syukur-syukur bisa mencari kelebihan. Jadi itulah sebagai orang tua, hanya sekedar itu nasihat obrolan sore yang bisa kita terima hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Kalau ada salah kata nggak sengaja, ya orang tua ngomong kan bisa salah, bukan berarti orang tua itu selalu benar. Ya, makanya dari itu saya minta maaf. Kalau itu kebenaran datang dari Allah, kalau itu ada kesalahan itu datang dari saya, Osrial Jusman pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.